Hidup sepoi, sejuk, segar menjalar. Minggu melambai, mengajak menari. Kupu-kupu berlari gembira. Ku genggam tanganmu mesra, bersama nikmati alam damai. Semakin dalam kau merasakannya, semakin kuat aku menyayangimu. Awan berarak, sang mentari cerah, bunga mekar semerbak. Salam budaya, rayu poro sederek. Selamat datang di bakal calon lahan Mandala Rempah Nusantara. Jadi seluas 1,2 hektar, mulai dari pohon sana, ini yang sekarang masih ditanami padi. Nah, itu sampai yang sebelah sana 1,2 hektar akan kita kelola, ditanami sebanyak 78 jenis rempah. Yang termasuk di dalamnya ada empon-empon, jadi ada jahe, kunir putih, temulawak, lengkuas, laos, dan sebagainya. Terus kemudian ada jeruk purut, ada lada, ada vanila, pala, dan sebagainya. Ini nanti akan menjadi taman edukasi satu-satunya yang akan menjadi pusat riset pengembangan produk berbahan baku lokal. Jadi bahan bakunya adalah rempah-rempah Nusantara. Di tengah hamparan padi, ini masih di kawasan Kota Malang, tepatnya di perbatasan Kota Malang di daerah Tunggul Wulung, Kelurahan Tunggul Wulung, yang akan dikelola oleh Sekolah Budaya Tunggul Wulung bersama para pemudanya. Ini ada Pak Budi yang sedang membuat saluran irigasi, dan ada teman-teman bekerja secara gotong royong. Semoga 2 bulan lagi lahan ini akan bisa kita nikmati bersama, kita akan belajar. Panjenengan tahu ada 78 jenis rempah-rempah apa aja di Nusantara, ini nanti akan kita kumpulkan di sini selanjutnya. Sampai ketemu lagi 2 bulan lagi. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa Omah Ijo. Pada kesempatan kali ini saya berada di Sekolah Tunggul Wulung di daerah Jalan Sasando, Pak nggih. Jalan Pak Sando. Saya sekarang bersama dengan Pak Kolik. Nah, Pak Kolik ini adalah pemangku atau pembina di Yayasan Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Jadi apa yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bahwa Sekolah Tunggul Wulung ini yang mempunyai lahan sekitar di belakang 1,2 hektar, Pak. Nah, itu rencananya akan menanam 78 jenis rempah. Nah, ini diberi tema namanya Mandala Rempah Nusantara. Jadi Mandala Rempah Nusantara ini adalah pusat edukasi riset dan pengembangan inovasi produk pangan berbahan baku lokal. Jadi bahan baku lokal yang
industri pangan nanti yang berproduksi rempah-rempah lagi. Dan ini adalah contoh-contoh nanti yang dihasilkan di sini. Oke, Pak, kula teng jenengan saat ini. Jadi sekolah budaya Tunggul Wulung niku awal-awalnya berdiri ini tahun pinten, Pak? Sekolah budaya Tunggul Wulung ini mulai berkiprah itu tahun 2011 dalam lingkungan lokal ya. Terus begitu berkembang menjadi 2014. Dari 2014 sampai sudah teman-teman sarannya luar Jawa Timur, Jawa itu sudah nyambung sampai sekarang. Sampai sekarang sampai berkembang kepada adanya riset ya, Mandala Rempah Nusantara ini, Pak. Ini termasuk sekarang mengelola ini, Pak ya. Apa namanya, rempah-rempah ini. Ini sudah dimulai pada kapan ini? Apa masa pandemi apa? Ini masa pandemi. Oh, gitu. Jadi rangkaian kegiatan. Ya mungkin sejarahnya, sejarahnya gimana? Rangkaian kegiatan berkesenian ini kan mandek karena pandemi. Karena kan di sini kan tiap hari itu ada ya tari, ada ya mau copat, ada pencak, ada apa. Ini mandek kegiatan itu gara-gara pandemi. Nah, disitulah kami berpikir bagaimana untuk mengangkat nilai-nilai budaya yang di masa pandemi ini biar tetap berjalan. Akhirnya produktif, ya kreatif ya. Teman-teman akhirnya saya berinisiatif untuk mengembangkan empon-empon itu. Empon-empon. Awalnya empon-empon, akhirnya berkembang pada rempah yang lain-lain. Nah, disitulah awalnya mulai kita bibit bulan Maret akhir. Bulan Maret akhir mulai bibit. Setelah dari mana itu bibitnya dulu? Kalau bibitnya itu dari bermacam-macam. Jadi saya ini kalau bibit kunir itu saya cari di Barangingit. Jauh-jauh. Ya, Buring sana. Iya. Kalau jahe saya cari di Precet. Ya, yang untuk yang khusus yang jahe cemprit. Nah, jahe merah saya pesan pada teman yang sudah mendahului profesional ya kayak gitu itu. Jadi awal-awalnya memang pembibitannya di sini. Sini ya. Di belakang yang dulu bekas tempat renang kalau kolam renang ya. Kolam renang jadi itu memang pembibitan dari awal. Itu sudah risetnya gimana itu, Pak? Perjalanan risetnya itu. Ya karena basis kami sebetulnya kan pertanian. Jadi bagaimana membuat perpaduan tentang composting. Jadi kita sudah punya karena basis saya memang pertanian. Ya. Terus kemudian setelah dibibit kemudian berhasil dan kemudian dikembangkan. Nah, ini kan rencananya 78 jenis, Pak. Jadi nanti 78 jenis dibangun di sekitar 1,2 hektar lebih gitu. Ini termasuk besar loh, Pak. Awal-awal menentukan apa dulu yang akan diriset, terus kemudian berkembang ke benih yang lain, itu gimana cara menentukannya? Ya, sementara ini apa yang dibutuhkan dulu. Dari keseimbangan itu kan muncul. Nah, nilai-nilai ekonominya akan muncul. Kalau tidak ada nilai ekonominya, keseimbangannya kurang. Jadi apa yang diperlukan dulu. Nah, setidaknya sudah berjalan 4 bulan ini kita sudah mempelajari semuanya. Jadi makanya ada produk-produk ini, berarti ini yang sudah dilakukan. Yang pertama. Cuman bukan berarti kita berhenti di tempat yang itu, tapi kita tetap mencari seperti kita kumpulkan karena di tengah kota, jadi kan tentang merico, tentang macam-macam temu-temuan itu, ada temu poh, temu giring, temu apa-apa itu memang kita cari, Nah, ini mumpung ada contoh-contoh bahan di sini. Ini selain ini untuk bahan makanan, ternyata juga untuk bahan mandi juga. Ini sabun, Pak. Sabun. Nah, ini terbuat dari apa ini, Pak? Ini sabun temulawak itu. Sabun dari temulawak. Ya. Sabun temulawak, sabun kunyit putih. Sabun kunir. Nah, ini ada sabun kopi. Ya. Khasiatnya apa ini, Pak? Ya, untuk menghaluskan kulit. Kalau kunir ini juga untuk
plek-plek hitam. Oh, kalau yang kopi? Kopi ini untuk bau badan. Oh, iya. Jadi benar-benar berbahan baku, berbahan baku rempah-rempah tradisional ya. Ah, hebat nih. Terus ini ada semacam ini kan sudah dijual di pasar. Banyak di pasar nih. Seperti bubuk serai ngeten iki. Ini apa namanya? Kira-kira nanti sampai kemana ini Pak nanti rencananya jenengan ini nanti atau sekolah Tunggul Wulung ini rencananya? Yang penting itu sebetulnya barang banyak itu pasti banyak dicari orang. Nah, kalau kenapa kita berpikir ini menjadi satu nilai pada budaya kebiasaan yang hidup dan berkembang di sekitar di kita ya. Sebetulnya intinya adalah saya pernah baca sebuah tulisan itu etnobotani ya, ilmu etnobotani, hubungan manusia dan tumbuhan. Nah, di situ bahwa Yang Maha itu telah menciptakan itu semua di sekitar itu ya. Di samping tumbuhan itu untuk makanan juga bisa untuk obat-obatan. Walaupun yang liar-liar itu adalah fungsi-fungsi itulah yang harus dicari. Nah, kita tidak terlalu rebek untuk mencari yang baru, tapi kita menggali yang lama. Jadi empon-empon ini salah satu pengalaman dari orang-orang lama, orang-orang leluhur kita itu. Nah itulah kita gali duluan. Jadi bagaimana kita angkat itu semua supaya nilai-nilainya tentang budayanya ini Pak. Ya, tentang khasiat-khasiatnya ini bisa diterima pada generasi terkini. Jadi farmasi biar tidak terlalu lah ya kayak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya berarti nilai-nilai yang ditanamkan itu bahwa budaya kita atau tanaman-tanaman di sekitar kita itu yang ada di Indonesia ini tentunya di Malang juga bisa lebih bermanfaat daripada sekedar bahan-bahan kimia. Itu berarti yang akan ditonjolkan di situ Pak. Makanya itu perlu ada mandala. Mandala itu taman pendidikan. Jadi mandala taman pendidikan. Jadi kunci utamanya adalah generasi. Jadi generasi itu harus diperlihatkan ini loh tanamannya kunir itu, ini loh tanamannya jahe, ini loh tanamannya serai, ini lah ada wujud nyatanya itu yang paling prinsip. Padahal sekarang beberapa warung resto kopi itu menyajikan pon-pon loh Pak. Nah itu mungkin ingin mempelajari bagaimana cara menanamnya, kemudian membudidayakannya. Mungkin bisa datang beri Pak? Ya bisa. Bisa. Jadi saya di sini nanti kan ya kita ada barista nanti itu barista wedang rempah. Ini sudah dipelajari, ada tim sendiri yang memang melakukan itu dengan kajian-kajiannya. Ada juga dengan makanannya seperti ada mie kelor, mie semua itu ada yang sendiri-sendiri. Sudah di tata sedemikian rupa lah ya. Untuk itulah kalau yang saya sendiri juga ingin menyediakan bibit-bibit nanti. Jadi kami nanti juga akan menjual paket bibit empon-empon. Nanti juga akan menjual perdagangannya. Perdagangannya yang segar itu juga. Yang segar-segar itu atau yang pokoknya yang langsung. Nah ini kalau untuk resto-resto cocoknya begini. Jadi kalau nanti kalau di karung-karung ini dia beli ini langsung sudah jelas langsung. Jadi tidak untuk begitu. Tanah yang cocok itu untuk tanaman ini apa membutuhkan spek tanah khusus apa gimana? Ya memang harus ada berpasir. Harus yang berpasir. Andosol bahasanya ya. Andosol, kecoklatan sedikit gitu, tidak harus terlalu hitam. Pak, terus kemudian harapan nanti dengan adanya riset ini nanti kedepannya secara umum kepada masyarakat itu apa sih sebenarnya? Satu adalah titik kesehatan, ya, untuk menjaga imun tubuh itu sesuai dengan tanaman sekitarnya. Itu memang aturan alamnya begitu gitu loh saya itu. Nah itu biar pengenalan ini bisa menjadikan generasi lah utamanya ini bisa menjaga kesehatannya sesuai dengan apa yang beliaunya sekarang bertempat tinggal. Itu dasar awalnya memang. Dasar awalnya itu Pak. Ya. Terus selain itu apa lagi Pak?
Nah dari situ kan munculkan nilai-nilai ekonomi. Oke. Nah, kami juga bisa bekerja sama nanti dengan siapapun yang berkaitan dengan itu, baik itu dari swasta, individual ataupun pemerintah. Nah, contoh ini, kami hanya mempunyai 4.000 meter. Nah, setelah saya lakukan, akhirnya kita ngomong-ngomong sama pemerintah, akhirnya dikasih hak sewa. Ya, hak sewa. Ini sementara hak sewanya dikasih cuma 1 hektar. Ya, untuk tahun ini. Nah, berikutnya saya berharap kalau memang pemerintah ini juga membina kita dengan secara konsisten, tahun 2021 di masing-masing kecamatan sudah ada. Nah, bibitnya bisa berangkat dari sini. Nah, jadi di masing-masing ada kelompok-kelompok. Di satu kecamatan misalnya ada 2 hektar. Saya kira kebutuhan untuk nilai ekonomi ya, kebutuhan empon-empon, kebutuhan di samping untuk minuman, jamu juga untuk masak, untuk kecantikan, itu di Malang itu kurang sekali. Dan ini setelah saya pelajari ini dipasok dari luar semua. Gitu. Saya kemarin tuh kaget, ini salah satu contoh. Laos merah. Itu di pasaran sampai terlambat di Kota Malang, baik di Induk, di Pasar Gadak, baik di Karangploso. Saya ini sudah keliling itu. Saya pelajari ekonominya dulu memang. Nah, akhirnya pemasoknya adalah dari Rembang. Itu pun harganya sudah melejit mahal. Nah, padahal itu adalah Malang kota kuliner. Jadi sangat butuh sekali dengan bahan-bahan pon-pon kayak begini. Kota kuliner, lahan juga masih cukup. Iya, masih bisa Dan cocok untuk pon-pon. Tapi kenapa kok bisa kurang? Ya, karena memang pengenalannya yang belum. Ya, belum. Jadi selain sebagai edukasi tentunya Pak Nggih, kebutuhan-kebutuhan yang Bapak sebutkan tadi adalah faktor utama yang mendorong terciptanya mandala rempah-rempah ini. Terus kemudian harapan terhadap pemerintah, nopo yang akan datang? Yang akan datang ya ini, kami kan sekarang sudah disupport. Ya, ini dikembangkan. Jadi masih ada kemungkinan pemerintah untuk memberikan support yang lebih besar lagi? Iya, lebih support yang lebih besar lagi. Dan satu itu khusus karena ini adalah budaya kita ya, budaya empon-empon ini sebenarnya kan budaya. Saya berharap dari Dikbud juga nanti di masing-masing SD, sekolah-sekolah itu bisa datang melihat ke sini. Sebagai studi lapangan dari studi edukasi memang. Nah, ini yang saya tekankan pada generasi memang. Nah, makanya saya berharap juga nanti di Dikbud ada bagaimana lah caranya. Jadi siap menerima semua sekolah-sekolah yang akan di sini nanti. Baik Pak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat pemirsa Oma Ijo nanti apa kira-kira yang belum jenengan sampaikan tentang mandala rempah-rempah Nusantara? Saya kira bahwa sesuatu yang berharga itu tidak harus dengan inovasi baru. Sesuatu yang berharga itu juga bisa berangkat dari inovasi yang lama yang diperbarui dan diterkinikan. Makanya salah satunya adalah bagaimana kelebihan kita di dalam iklim kita, cuaca yang kita miliki ini, utamanya di dalam basis pertanian, ini juga bisa dikembangkan, bisa menjadi punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kholik. Jadi kita sekarang mempunyai kesempatan yang bagus bertemu dengan Pak Kholik untuk menceritakan latar belakang tadi dari mandala rempah-rempah sampai kepada tujuan ataupun output edukasi nanti yang akan ingin disampaikan sebenarnya oleh Pak Kholik dan rekan-rekan di Yayasan Sekolah Tunggul Wulung. Baik pemirsa, selalu saksikan Oma Ijo TV dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.